Probolinggo dan anggota Lira khususnya karena mendengar kabar suatu peristiwa hukum yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, yakni tertangkapnya Bupati Kabupaten Probolinggo dan anggota DPR RI Bapak Hasan Aminuddin. KPK kemudian menuntaskan lelang jabatan di Kabupaten Probolinggo ini tuntas akar-akarnya, karena itu yang menjadi problema utama sehingga daerah ini menjadi daerah termiskin di Jawa Timur. Ini bentuk dukungan Mas ya, tanda tangan ini. Ini bentuk dukungan agar KPK lebih greget dalam melakukan penuntasan kasus-kasus yang ada di Kabupaten Probolinggo. Buat kami, karena memang sudah lama rezim ini, kalaupun misalkan seluruh pejabat di kabupaten ini dikandangkan, dicuci otaknya, dicuci mentalnya agar tidak menjadi garong-garong negara, kalau itu diperlukan, lakukan. Memberikan support dan dukungan kepada KPK, kami menggalang 10.000 tanda tangan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Tujuannya adalah agar KPK menuntaskan kasus ini dan mengusut sampai ke akar-akar. Orang tua ditangkap KPK, anak Bupati Probolinggo Zulmi Nur digadang-gadang ikut Pilkada 2024. Pilkada makin mendekat, para politikus jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk adu ajang perebutan kursi kepala daerah. Tak terkecuali putra dari Bupati Probolinggo yang baru saja tertangkap tangan atau KPK. Kabar Zulmi Nur Hasan digadang-gadang maju pada kontestasi Pilkada 2024 menggantikan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari sudah ramai dibicarakan sebelum ibu dan ayahnya tertangkap KPK. Seperti diketahui, baliho dan spanduk Zulmi bersanding dengan Hasan bertebaran di sejumlah titik di Probolinggo. Zulmi beberapa kali diketahui ikut dalam agenda-agenda penting dan mendekat dalam Partai Nasdem. Bila benar Zulmi maju dalam pilkada mendatang, maka dipastikan dinasti politik akan terus berlanjut di Probolinggo. Hasan Aminuddin, ayahnya, diketahui merupakan anggota DPR RI fraksi Nasdem. Dia merupakan anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2 periode, yaitu periode 2003-2008 dan 2008-2013. Kala itu, Hasan berpasangan dengan Timbul Prihanjoko. Paslon ini dikenal dengan julukan Paslon Hati. Jabatan Bupati Probolinggo itu pun kemudian dilanjutkan oleh istrinya, Puput Tantriana Sari, pada tahun 2013-2018 dan kemudian kembali terpilih menjadi Bupati Probolinggo hingga saat ini. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di rumah anak tiri Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Zulmi Nur Hasani, di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Zulmi adalah anak Hasan Aminuddin, suami Puput dan istri pertamanya. Zulmi sendiri dikabarkan akan maju Pilkada Kabupaten Probolinggo pada 2024. 2017-2018 yang menjerat Bupati Puput dan Hasan sebagai tersangka. Dari kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan barang bukti, diantaranya berupa berbagai dokumen dan barang elektronik. Demikian kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat. Dia mengatakan barang bukti yang diamankan itu nantinya akan dianalisa tim penyidik dan disita untuk melengkapi berkas perkara para tersangka. Selain itu, tim penyidik KPK turut menggeledah sebuah lokasi yang beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid, Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi yang dimaksud adalah rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Sebelumnya, KPK telah menggeledah 5 lokasi dalam perkara ini. Kelimanya digeledah adalah rumah pribadi Bupati Probolinggo, rumah dinas Bupati Probolinggo, kantor Bupati, kantor Camat Krejengan, dan kantor Camat Paiton. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, mengaku prihatin atas kasus yang menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR Hasan Aminuddin. Dalam kasus tersebut, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin diduga memasang tarif untuk jabatan pejabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar 20 juta per orang. Ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta per hektar. Ini korupsi yang sangat kejam yang dilakukan penyelenggara negara, yaitu Bupati dan suaminya, anggota DPR RI. Coba bisa dibayangkan, PJSK desa saja dijual belikan. Tentu kita bertanya, berapa tarif jabatan camat, kepala sekolah, kepala dinas, sekda, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo, kata Firly. Jenderal Bintang 3 Polri itu menjelaskan bahwa sebuah keputusan yang diambil Puput Tantriana Sari termasuk proses seleksi jabatan harus mendapatkan persetujuan dari suaminya, Hasan Aminuddin. Menurut dia, para pejabat yang diangkat bupati seharusnya orang-orang nantinya yang akan membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan melayani masyarakat.
Pejabat yang diangkat bupati adalah orang yang akan bekerja membantu bupati, tetapi belum bekerja saja sudah harus menanggung beban. Kalau begini jangan harap rakyat itu mendapat pelayanan, kita juga tidak bisa berharap banyak kesejahteraan rakyat meningkat. Diketahui KPK telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus itu sebagai penerima, yakni Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 Puput Tantriana Sari atau PTS dan suaminya, yakni anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003 sampai 2008 dan 2008 sampai 2013 Hasan Aminuddin. Kemudian Dodi Kurniawan selaku aparatur sipil negara atau ASN Camat Kerenjengan Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan atau MR selaku SN atau Camat Paiton Kabupaten Probolinggo. Sementara 18 orang sebagai pemberi merupakan ASN Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Masudi, Maliha, Muhammad Bambang, Mas Ruhen, Abdul Wafi, dan Koim. Selanjutnya adalah Ahmad Saifullah, Jailani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan juga Samsudin. Di mana sebagai penerima Puput dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan sebagai pemberi Sumarto dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.